Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik rekan-rekan semua. Update penerusan daripada video yang kemarin ya untuk hari ini sampai dengan menjelang penutupan market nanti tanggal 17 Januari 2025. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker ya. Kalau dari saya pribadi ada FBS, ada dua jenis akun, Sen sama Standard. Cuman untuk akun Sen ini hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi ya. Kelebihannya risiko juga lebih minim, di mana $1 standar itu kalau misalkan di convert jadi akun sen itu menjadi $100 sen, dengan diimbangi dengan konsep money management dengan baik dan benar juga tentunya risiko akan lebih minim. Kelebihannya dari FBS ini adalah historinya itu panjang banget, jadi kita bisa liatin itu kalau misalkan dari segi time frame besarnya itu kelihatan jelas pola pergerakannya ya, dan dari segi pairnya forex, mayor, minor, kemudian komoditi, contoh misalkan di gold, kemudian ada oil, Nasdaq, dan kripto pun itu juga bisa di trade semuanya dengan menggunakan akun Sen ya. Kemudian dari segi fundamental untuk fokus hari ini itu nggak ada, jadi sedikit sepi dari segi fundamentalnya, jadi langsung masuk aja ke teknikalnya. Dari segi indeks dolar untuk open market kemarin itu kan berada di atasnya resisten, penurunannya pun itu kurang lebih masih belum mampu bergerak di batas bawah pivot 108.58, dan harga ini cenderung flat untuk hari ini ya. Jadi kalau misalkan ada tren dari segi jangka pendeknya, kalaupun untuk kedorong ke atas, gambaran saya kemungkinan tidak jauh-jauh, bisa jadi masih di bawahnya 109.600. Untuk harga itu masih bermain-main di level area 109.13. Zona tengah atau sebagai pivotnya untuk weekly minggu ini ada harga 108.85 di kiri. Ketika menyentuh level area tersebut kan juga ada reaksi. Kunci pergerakan ataupun penurunannya untuk indeks dolar ini akan terjadi jika minimal dari segi daily close-nya itu mampu tutup di atasnya 108.58, baru ada potensi kemungkinan akan mengerjakan level area support. Cuman kalau kita lihatin untuk hari ini kemungkinan sih minim, karena gambaran saya sih waktunya sudah mepet, terbatas ya. Jadi kalaupun ada penurunan ataupun kenaikan kembali, kemungkinan tidak jauh-jauh di antara dua level area tersebut, dan maksimum kalau misalkan ada kenaikan tidak jauh-jauh di 109.600. Selanjutnya untuk gold. Jadi untuk pergerakan gold minggu ini itu penurunannya kemarin itu ketahan di zona tengah atau sebagai pivot di antara 2656 sampai dengan 2654 ya, dan meneruskan perjalanan ke atas kembali. Untuk kenaikannya kemarin itu masih ketahan di level area 2725 sebagai level area resisten kedua weekly. Untuk saat ini penurunannya itu masih ketahan kembali di resisten monthly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 2702 ya. Jadi untuk gold saat ini itu memasuki zona kembali di minornya di antara level area blok merah di sini 2708 sampai dengan 2715. Kalau kita lihatin dari kirinya di sini juga ada zona supply kecil yang berada di kisaran level area batas bawahnya itu 2709, kurang lebihnya batas atas itu kurang lebih di kisaran level area 2717 ya. Jadi lumayan sedikit lebar juga untuk zona supply-nya. Kunci kenaikannya setidaknya kalau dia misalkan mampu break di atasnya 2725, harus membuat konfirmasi yang pertama adalah di zona supply yang di sini itu harus di break terlebih dahulu, baru ada peluang menuju 2725 sampai dengan di atasnya. Tetapi kalau kita lihatin dari segi level untuk daily-nya di gold ini, sebenarnya untuk kenaikannya di minggu ini itu sudah mencapai batasan pantau over daily-nya ya, yang saya tarik di hari Senin kemarin, di mana ada harga 2724 sampai dengan 2733. Jadi untuk batasan pantau over daily itu sudah mampu diambil. Jadi kalaupun ada kenaikan hari ini, kemungkinan ya itu pun kalau mampu, gambaran saya sudah tidak jauh-jauh di antara zona yang saya blok di antara 2724, maksimum itu 2733 sebagai resisten 4 daily. Kembali lagi ke level area weekly-nya, waspadai aja untuk harga ini. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, penurunannya ini masih ketahan di level area punyanya monthly 2702. Syaratnya kalau misalkan dari segi time frame kecilnya terkoreksi, setidaknya dia harus mampu break terlebih dahulu di 2697, baru ada
peluang untuk koreksi ataupun ayunan ke bawah terlebih dahulu sebelum gold ini nanti naik lebih tinggi. Kalaupun misalkan untuk hari ini terjadi potensial koreksi, yang akan menjadi zona pantau terdekatnya itu berada di kisaran 2684, maksimum di antara 2672 sampai dengan 2666 kembali. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan, gambaran saya tidak jauh-jauh di antara 2725, maksimum kurang lebihnya berada di kisaran level area 2733 sebagai level area resisten 4-nya daily. Untuk planning saya sudah nggak ada di gold ini, jadi untuk rekan-rekan yang ada entry posisi baik buy ataupun sell ya, kalaupun ada kenaikan ataupun ada penurunan kembali, saran saya mending cek terlebih dahulu. Yang pertama adalah fokusnya berada di zona yang saya blok merah di sini, 2709 sampai dengan 2717, ini mampu di break atau tidak. Kalau misalkan mampu di break, baru ada peluang menuju kembali ke 2725 sebagai resisten kedua weekly. Maksimum adalah di kisaran level area 2734 sebagai R4-nya daily atau batasan pantau over daily di hari Senin kemarin. Tetapi kalau misalkan level area zona supply yang ada di sini itu mampu menahan pergerakan, hati-hati arah bawah yang akan menjadi next target terdekatnya berada di kisaran 2697. Dan kalau misalkan untuk gold ini nanti terkoreksi ke bawah lebih dalam, setelah mampu break di bawah 2697, baru ada peluang menuju level area bawah. Ada 3 level, 2684, 2672, dan 2666. Jadi kalaupun ada kenaikan, kemungkinan ya ringnya terbatas. Hati-hati untuk gold minggu ini ya, mengingat besok ini market off, kemudian di hari Senin itu ada pelantikan Presiden Amerika ya, waspadai, bisa jadi volatility akan sangat tinggi sekali di antara Senin ataupun Selasa minggu depan. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin ini ranging pelan-pelan terus ngerambat ke atas. Penurunannya kemarin kurang lebih dari resisten pertama weekly yang ada di sini ya. Dia gagal break di bawahnya zona tengah atau sebagai pivotnya dan melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Untuk kunci kenaikannya menuju level area 106.500 yang berada di sini. Syaratnya adalah harga ini harus di break terlebih dahulu, dan kalau misalkan ada potensial koreksi ataupun setelah break nanti ya, misalkan ada koreksi, syaratnya adalah dia tidak boleh bergerak kembali di bawahnya 98.400, baru ada peluang kemungkinan akan menuju 106.57. Dikarenakan untuk saat ini harga masih ngepres atau mepet di level area history high-nya minggu yang sebelumnya yang berada di 102.74, hati-hati untuk Bitcoin saat ini. Tetapi kalau misalkan ada penurunan, kurang lebih ya, gambaran saya sementara di 95.600 ini gambaran sementara, tapi masih ada potensi kemungkinan akan kedorong ke atas terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD untuk minggu ini, zona minornya ini kurang lebih ya, sebenarnya sih sudah mampu di break ataupun dijebol, jadi waspadai aja arah support. Tetapi kita bahasin dulu untuk kenaikannya. Harga kenaikannya itu berada di minor atasnya di blok merah yang ada di sini, dan harga ini kan kedorong ke bawah. Kemudian sedikit sideways, tetapi harga gagal bergerak di atasnya level area 1.2255, dan harga ini kan kembali ke bawah. Low yang ada di sini itu sudah di break, jadi ada peluang, gambaran saya kemungkinan lebih berat arah ke bawah daripada arah ke atas. Cuman tetap waspadai aja kalau misalkan potensial sideways. Untuk kenaikan malam ini ya, itu pun kalau mampu, gambaran saya sudah tidak jauh-jauh di antara 1.2255. Tetapi kalau misalkan ada penurunan lebih lanjut, tetap waspadai level area zona minor yang ada di sini 1.2145 sampai dengan 1.211, maksimum adalah di 1.2064. Cuman sih saya lebih prepare targetnya berada di level area zona minor. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD ini juga flat, harga sudah mampu bergerak di bawahnya pivot weekly. Kenaikannya pun ini gagal, tidak mampu close di atas batas pivot bagian 1.0352 ya. Dan untuk penurunannya kurang lebihnya harga sebenarnya sudah mampu bergerak di bawah batas pivot yang ada di sini, tetapi ini masih sideways.
Untuk kunci kenaikannya jangka panjang itu masih tetap ya untuk minggu ini, terutama 1.0352 selama harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut. Hati-hati arah bawah, kemungkinan yang akan menjadi next targetnya kalaupun kedorong ke bawah 1.0248 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan, kunci terdekat itu ada di sini. Level kunci kenaikan itu berada di atas 1.0352 ya. Jadi gambaran saya bisa jadi ini nanti sideways berlanjut, ataupun kalau misalkan ada tren entah itu naik ataupun turun, range-nya pun terbatas, pantau di antara dua level area sebagai over untuk hari ini. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD harga ini juga cenderung sideways, tetapi setelah break atau membuat konfirmasi yang kurang lebih ada di sini ya, di bawah pivotnya, kenaikannya dia gagal, belum mampu, body candle-nya itu tutup di atasnya zona tengah atau sebagai pivot. Untuk kunci malam ini adalah berada di zona tengah atau sebagai pivot 0.6220. Tetapi kalau misalkan harga ini nanti kedorong ke atas, gambaran saya sudah tidak jauh-jauh sampai dengan menjelang penutupan market, itu gambaran saya berat kalau misalkan ke 0.62400. Tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah menuju support pertama weekly yang berada di 0.6166, ini masih ada peluang, ada kecenderungan 50% sideways berlanjut, 50% kemungkinan arah bawah. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD ini pelan-pelan ngerambat ke atas. Penurunannya untuk minggu ini itu ketahan di support pertama weekly kurang lebih yang ada di sini, dan dari level area bawah ini ranging terus ke atas dan mendekati level area resisten pertama weekly. Di sini terjadi reaksi. Jadi hati-hati aja untuk USD CAD untuk hari ini. Gambaran saya kalaupun ada kenaikan, kemungkinan ya sudah tidak jauh-jauh di antara dua level area yang ada di sini, 1.44200 sampai dengan 1.4447 ya kurang lebih, kalaupun malam ini lanjut naik. Tetapi kalau misalkan dia lanjut turun, pantau di 1.4384 kembali. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini juga cenderung flat ataupun sideways ya, tetapi untuk penurunannya itu dia gagal break di batas bawah pivot 0.9075. Ketika dia kedorong ke atas, ke reject di level area minor, penurunannya kembali itu kurang lebihnya juga pas di zona tengah atau sebagai pivot, ada reaksi. Jadi untuk kunci kenaikannya USD Swiss malam ini ya, kalau misalkan dia mampu bergerak di atasnya 0.9120 baru ada peluang, kemungkinan yang akan menjadi next targetnya berada di blok merah di sini 0.91400, itu target terdekatnya. Kemudian target atasnya kemungkinan tidak jauh-jauh di antara resisten pertama weekly yang berada di 0.9158. Tetapi kalaupun USD Swiss ini nanti turun, zona pantaunya itu tetap di zona tengah atau sebagai pivot, maksimum itu batas bawah pivot yang berada di 0.9075. Ada kecenderungan ini 50% kemungkinan itu akan terjadi sideways. Tetapi kalau misalkan sideways berarti zona pantaunya ada dua level area yang berada di sini. Tetapi kalau misalkan tren jangka pendek, gambaran saya masih tetap arah atas, level area 0.91400 ini yang akan menjadi target terdekatnya. Maksimum gambaran saya tidak jauh-jauh untuk malam ini 0.9158 terlebih dahulu. Yang terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen, harga ini kedorong ke bawah, harga sudah mampu bergerak di bawahnya support kedua weekly sebenarnya, tetapi ini masih belum mampu bertahan lama ya, dan ada kenaikan kembali di atasnya support kedua weekly 155.36. Di kirinya setelah dia dari bawah kedorong ke atas, di sini juga ada zona rally bis rally atau zona demand kecil ya, kurang lebih pas di level area support kedua weekly. Jadi untuk kunci penurunannya, setidaknya kalau misalkan malam ini dia mampu kembali di bawah support kedua weekly, baru ada peluang, kemungkinan dia akan menuju level area minor di mana ada harga 154.700 sampai dengan 154.86 atau zona yang saya blok merah ya, kurang lebih di sini. Ini yang akan menjadi next targetnya kalau misalkan malam ini kehilangan support kedua weekly kembali. Tetapi kalau misalkan malam ini mampu menahan pergerakan 155.36, hati-hati arah atas,
yang akan menjadi next targetnya berada di antara 156.23 sampai dengan 156.67. Hati-hati untuk minggu ini menjelang penutupan market, dan untuk tanggal 20 nanti itu ada pelantikan presiden dari Amerika. Diperkirakan volatility akan tinggi ya untuk minggu depannya di hari Senin ataupun hari Selasa. Nanti untuk outlooknya akan saya bahasin 1 minggu ke depan nanti ya, baik dari segi gold ataupun pair yang lainnya. Cuman untuk saran saya malam ini adalah jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Kalau misalkan tidak sesuai planning, jangan paksa masuk ke market. Jadikan video ini sebagai hanya sebatas referensi aja, segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.